Sri Dewi Motik, MA, MSI, adalah seorang pengusaha perempuan terkenal di Indonesia. Dia aktif dalam berbagai kegiatan usaha, pendidikan, dan kemasyarakatan. Selain sebagai pengusaha, Motik juga dikenal sebagai penulis, pengajar, dosen, dan motivator. Usaha dan kegiatan: pendiri Womenpreneur Community Indonesia atau WCI, komunitas yang mendukung perempuan agar mandiri melalui kewirausahaan. Aktif di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI sebagai tokoh penting dalam pengembangan UMKM perempuan. Mendirikan lembaga pelatihan dan kegiatan sosial untuk membantu perempuan dan generasi muda meningkatkan kemampuan berwirausaha. Ciri khas kepemimpinannya mengutamakan kemandirian, bertanggung jawab sosial, dan semangat berbagi. Mendorong perempuan agar tidak takut berbisnis dan harus melek teknologi. Bagaimana teknologi mengubah cara menciptakan dan mengelola bisnis? Teknologi kini berperan penting dalam kewirausahaan, mulai dari pemasaran melalui media sosial, e-commerce, hingga penggunaan platform digital untuk memperkuat jaringan dan akses pasar di Indonesia. Misalnya, para wirausaha perempuan didorong untuk melek digital, agar pemasaran dan penjualan tidak hanya dilakukan secara konvensional saja. Dalam konteks Dewi Motik Pramono, meskipun fokusnya lebih pada pemberdayaan perempuan dan dengan bisnis skala UKM, ia mengingatkan bahwa organisasi seperti Ikatan Pengusaha Indonesia atau IWAPI harus smart dalam teknologi. Agar tantangan zaman bisa dijawab dengan teknologi, maka skala usaha bisa diperluas, pasar bisa dijangkau lebih jauh. Dan proses bisnis, pelatihan, pemasaran, ekspor, dan impor menjadi lebih efisien dan terbuka. Bagaimana sistem pendidikan bisa menumbuhkan keberanian berwirausaha berbasis teknologi? Pertama, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk pola pikir wirausaha. Bukan hanya jadi karyawan, tetapi menciptakan lapangan kerja. Dalam wawancara beliau, Dewi Motik mengungkap bahwa ia memilih bidang pendidikan dan kewirausahaan sebagai jalan untuk membantu generasi muda dan perempuan agar bisa mandiri secara ekonomi. Entrepreneur bisnis lebih spesifik. Pendidikan kewirausahaan yang mengajarkan inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi akan sangat relevan di era digital. Sebuah penelitian misalnya menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan dengan disrupsi inovasi mendorong peluang kewirausahaannya yang lebih baik. Nah, dengan demikian, melalui pendidikan formal dan non-formal, kursus, pelatihan, kewirausahaan yang memanfaatkan aspek teknologi, maka generasi muda dan perempuan akan mendapatkan keberanian dan kemampuan untuk mulai berwirausaha dengan cara relevan dengan zaman. Yang dihadapi oleh Ibu Dewi Motik Pramono yaitu yang pertama, aturan yang membebani perempuan pengusaha termasuk kewajiban izin suami. Dalam wawancara sejarah lisan bagaimana tentang KOAPI, Ibu Dewi Motik menyebutkan pada masa itu jika perempuan ingin meminjam uang ke bank harus mendapatkan izin suami terlebih dahulu. Yang kedua, persaingan internal dalam organisasi dan pengakuan atas kerja keras. Ibu Dewi Motik Pramono menyebutkan bahwa ia sering dihina atau dianggap tidak layak. Ibu Dewi Motik Pramono juga menyebutkan menjadi pemimpin di organisasi wanita pengusaha atau IWAPI atau KOAPI harus menghadapi dinamika internal, perebutan pengakuan, dan tantangan dalam mempertahankan kredibilitas. Lalu yang ketiga, yaitu keterbatasan modal atau sistem keuangan yang tidak ramah. Modal usaha melalui lembaga keuangan formal pada masa itu tidak mudah diakses oleh perempuan. Maka dari itu, Ibu Dewi Motik Pramono membuat usaha koperasi untuk menyediakan alternatif finansial yang lebih mudah diakses bagi perempuan pengusaha. Solusi alternatif agar perempuan bisa memperoleh modal tanpa harus bergantung pada persetujuan suami atau bank formal. Meningkatkan solidaritas dan jaringan antar perempuan pengusaha melalui IWAPI dan KOAPI. Ia memperkuat kerjasama antar anggota agar saling mendukung dan tidak terjebak dalam persaingan tidak sehat. Memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan
Dewi Motik aktif mengadakan pelatihan agar perempuan memiliki keterampilan bisnis, manajemen, dan kepercayaan diri untuk bersaing secara sehat. Memanfaatkan inovasi dan teknologi sederhana, ia mendorong para pengusaha perempuan untuk memulai mengenal teknologi komunikasi dan promosi digital agar usaha mereka bisa berkembang lebih cepat. Dewi Motik menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk memperluas dan mempercepat perkembangan bisnis. Menginspirasi generasi muda agar berani menciptakan inovasi, bukan hanya mengikuti tren. Menekankan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan empati dalam berwirausaha. Perbedaan utama antara entrepreneur dan teknopreneur. Entrepreneur adalah seorang yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Fokus utama entrepreneur terletak pada kemampuan berinovasi dalam produk, jasa, atau strategi bisnis tanpa harus bergantung pada teknologi. Sedangkan teknopreneur merupakan bentuk wirausaha yang berlandaskan pada pemanfaatan teknologi modern sebagai inti kegiatan bisnisnya. Seorang teknopreneur tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada inovasi teknologi untuk menciptakan solusi praktis bagi permasalahan masyarakat. Atau secara garis besar yaitu, entrepreneur adalah wirausahawan yang menciptakan dan mengelola usaha untuk memperoleh keuntungan melalui inovasi produk atau jasa secara umum. Sedangkan teknopreneur adalah wirausahawan yang menjalankan usaha dengan menggunakan teknologi sebagai dasar inovasi dan operasional. Sebagai mahasiswa saat ini sudah mulai siap menjadi job creator karena akses teknologi dan informasi semakin mudah. Banyak pelatihan kewirausahaan digital di kampus. Munculnya tren bisnis online, UMKM digital, dan startup mahasiswa. Namun masih ada tantangan seperti kurangnya pengalaman praktis dan rasa takut gagal. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali semangat inovasi, pelatihan digital, dan bimbingan dari mentor wirausaha agar bisa benar-benar menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari pekerjaan. Mengapa banyak lulusan sarjana memilih menjadi pegawai dibandingkan menciptakan usaha sendiri? Pertama, pendidikan masih berorientasi pada mencari kerja, bukan menciptakan kerja. Kedua, kurang keberanian dan keterampilan wirausaha. Next, ketiga, budaya aman dan takut gagal membuat banyak orang enggan mengambil resiko. Keempat, kurangnya dukungan dan bimbingan untuk memulai usaha. Menurut Dewi Motik Pramono, pendidikan harus menumbuhkan kemandirian, keberanian, dan semangat berinovasi agar generasi muda siap menjadi wirausahawan di era teknologi. Sumber Entrepreneur, Business.com 2016, Kompas 2018.